Jadinya mereka yang semakin penasaran itu pun memberanikan diri untuk membuka box itu. Dan disitulah mereka seketika dibuat geger sama apa yang mereka temuin. Karena ketika dibuka, yang pertama kali mereka lihat adalah bagian tangan dari manusia yang tiba-tiba muncul dari plastik hitam yang terbuka di dalam box itu. Halo guys, balik lagi di channel Bagut Surya. Kali ini saya bakal ngebahas kasus yang sangat parah. Berawal dari remaja musola yang dikasih box plastik misterius yang mereka kira isinya itu adalah sumbangan makanan, tapi ternyata isinya adalah wanita yang udah gak bernyawa dalam kondisi yang terikat guys. Jadi parah banget emang kasus ini. Dan nanti bakal saya kasih cuplikan video asli pas boxnya itu dibuka di dalam musola ya guys. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, saat itu suasananya lagi hari-hari terakhir bulan puasa. Nah, di dalam Islam, pas 10 hari menjelang lebaran tuh kita diajarin untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Salah satu kegiatan yang dilakuin itu adalah i'tikaf atau berdiam diri di masjid untuk fokus beribadah. Hal yang sama juga dilakuin sama sebagian warga di daerah Pamakuan Laut, Saitabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mereka banyak yang melakukan i'tikaf di Musola Al-Musyarofah yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Terus setelah kegiatan tadarus malam selesai dan orang-orang yang beriktikaf lagi mau beristirahat, sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba ada seseorang yang membawa motor berjenis Yamaha Jupiter warna merah dan pakai helm rapet datang ke musola itu. Di motornya, dia membawa sebuah box kontainer plastik dengan tutup biru yang cukup besar dan kelihatannya berat guys. Nah, melihat pria berhelm itu kesusahan pas lagi mengangkat box dari motor, beberapa jamaah di situ pun berinisiatif untuk membantu menurunkan box tersebut. Soalnya kayak berat banget, bahkan butuh sekitar 4 orang buat mengangkat box itu. Dan kemudian mereka naruh boxnya di teras musola. Awalnya para jamaah ini nggak ada yang curiga sama sekali guys. Soalnya kan di musola itu emang sering banget kedatangan sumbangan sedekah makanan dari para warga untuk para jamaah yang lagi iktikaf, terutama makanan untuk mereka sahur. Jadinya pada saat itu mereka mengira box berat itu adalah sumbangan makanan juga. Namun sayangnya pas para jamaah itu menanyakan isi box yang dia bawa, pria itu menjawab bahwa isinya cuma baju-baju yang bakal dia jual di pasar. Kemudian box itu pun ditempatkan di teras dan pria berhelm itu izin pulang sebentar buat ngambil HP yang katanya ketinggalan. Nah guys, sebelum pergi, pria itu berpesan ke para jamaah kalau nanti sampai azan subuh dia belum balik lagi, dia meminta tolong agar box itu dimasukkan dulu aja ke dalam musola biar aman. Soalnya kan kalau di teras musola dia takut bakalan hilang atau dimaling sama seseorang. Jadi ya udah deh, habis itu dia pergi dari musola itu. Tapi setelah menunggu sampai azan subuh berkumandang, bahkan sampai jam 7 pagi, pria itu nggak balik lagi guys. Jadinya sesuai sama permintaan dari pria tadi, para jamaah pun bersama-sama menggotong box itu untuk dipindahkan dari yang awalnya di teras, jadi dimasukin ke dalam musola. Tepatnya di pojokan tempat saf belakang atau baris paling belakang lah. Nah guys, di sini para jamaah pun ngerasa penasaran tentang apa isi dari box itu. Kok kayaknya berat banget, soalnya kan kalau baju-baju doang pasti nggak akan seberat itu. Jadinya mereka yang semakin penasaran itu pun memberanikan diri untuk membuka box itu. Dan disitulah mereka seketika dibuat geger sama apa yang mereka temuin. Karena ketika dibuka, yang pertama kali mereka lihat adalah bagian tangan dari manusia yang tiba-tiba muncul dari plastik hitam yang terbuka di dalam box itu. Jadi boxnya itu tuh dilapisin sama 3 kantong plastik, tapi kantong plastiknya nggak ditutup. Makanya pas tutup boxnya kebuka, langsung kelihatan lah itu tangan manusia yang muncul dari celah plastiknya. Para jamaah di sana pun langsung melaporkan hal itu ke ketua RT dan Polsek Sungai Tabuk. Terus nggak lama kemudian polisi pun tiba di lokasi dan isi box itu pun mereka buka sepenuhnya. Terus di dalamnya ternyata ada jasad seorang wanita yang cuman pakai celana tanpa pakai atasan. Posisi tubuhnya itu ditekuk dan diikat pakai tali rafia. Jadi kayak diikat rapet biar tubuhnya itu bisa masuk ke dalam boxnya.
Nah, setelah itu polisi langsung mengevakuasi tubuh itu dan dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan mencari tahu siapa identitas dari wanita yang ditemukan ini. Singkat cerita, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya diketahuilah identitas dari jasad yang ditemukan ini. Dia bernama Lindawati, seorang perempuan yang berusia 30 tahun, warga desa Anjir Serapat Timur, Jalan Trans Kalimantan kilometer 14, daerah Kalimantan Tengah. Linda diketahui masih berstatus sebagai karyawan di perusahaan Pliwot Tanjung Selatan di daerah Kalimantan Selatan. Kemudian polisi pun menghubungi pihak keluarganya Linda dan dari situlah akhirnya diketahui bahwa dia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Terus kakak kandungnya Linda ngasih tahu ke polisi bahwa si Linda ini punya hubungan asmara sama seorang laki-laki. Malah katanya sampai bertunangan. Tapi habis itu keluarganya nggak tahu lagi nih kelanjutannya kayak gimana. Soalnya kan biasanya habis tunangan itu harusnya nikah. Tapi kata keluarganya pernikahan itu belum dilakuin. Nah, jadi laki-laki yang dimaksud itu bernama Riyad bin Masran yang saat itu berusia 30 tahunan juga. Riyad ini merupakan seorang yatim piatu. Jadi bapak ibunya ini udah nggak ada ya guys. Dia juga dikenal sebagai pribadi yang baik dan bahkan ikut sering bantu masak buat masjid di seberang gangnya untuk orang-orang berbuka puasa. Tapi beberapa orang juga ada yang bilang kalau si Riyad ini ketergantungan sama obat-obatan, khususnya obat-obatan terlarang. Jadi ini katanya dia punya gangguan mental yang kurang stabil. Terus dia harus rutin minum obat itu biar kondisi mentalnya tetap stabil. Riyad juga diketahui tinggal di kamar kos di daerah Jalan Sultan Adam, kota Banjarmasin. Nah, berdasarkan keterangan dari keluarga Linda yang bilang kalau si Linda ini punya hubungan sama Riyad, jadinya polisi langsung deh tuh memburu Riyad di kediamannya. Terus, masih di hari yang sama juga, tanggal 10 Juni 2018, sekitar jam 9 malam, yang artinya belum 24 jam setelah penemuan box itu, polisi sampai di kamar kosnya Riyad. Dan untungnya pas polisi datang, Riyad ini lagi berada di kamar kosnya. Jadinya si Riyad langsung digiring ke kantor polisi buat dilakukan interogasi. Nah, dari sinilah akhirnya mulai ada titik terang nih tentang misteri jasad di dalam box itu. Pada saat dilakukan interogasi, Riyad mengaku kalau dia adalah istrinya Linda, yang mana pengakuan ini bisa dibilang cukup mengejutkan. Soalnya kan sebelumnya keluarganya Linda bilang kalau Riyad dan Linda cuma bertunangan dan gak ada kelanjutannya lagi. Nah, ternyata tanpa keluarganya Linda tahu, mereka berdua ini udah menikah sirih dan tinggal bareng selama 4 tahun. Terus Riyad juga akhirnya mengakui bahwa dialah yang menghabisi Linda. Dia pun menjelaskan kronologi kejadiannya kepada polisi. Nah, jadi begini nih guys. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018, sekitar jam 7 pagi, saat itu Riyad yang emang kerjanya sebagai pembantu dan kerja serabutan ini lagi pegel. Terus Riyad meminta si Linda buat mijitin dia, tapi Linda menolak. Jadinya mereka berdua pun berantem. Terus semakin lama pertengkaran mereka malah semakin besar. Bahkan Linda sampai membuang obat penenangnya Riyad. Jadinya Riyad pun semakin emosi dan gelap mata. Terus pas Riyad lagi gak stabil, Riyad mengambil tali rafia dan langsung menjerat lehernya Linda dari belakang. Saat itu Linda sampai megap-megap karena jeratannya terlalu keras. Nah, di titik ini Riyad bilang dia ngeliat Linda itu seperti hantu guys. Entah ini cuman karangan atau emang gara-gara kondisi mentalnya yang gak stabil, jadinya dia ngeliat Linda yang lagi menggap-menggap itu kayak hantu. Tapi walaupun udah kayak begitu, Riyad gak peduli guys. Riyad terus-terusan mengencangkan jeratan talinya sampai akhirnya Linda menghembuskan nafas terakhirnya. Terus setelah menghabisi Linda, Riyad kemudian membuang dompet, baju, dan tas Linda ke tempat sampah di dekat jembatan Cemara yang lokasinya itu nggak terlalu jauh dari situ. Terus pada jam 4 sorenya, Riyad membeli box plastik seharga 250.000, lalu kantong plastik hitam besar, dan 20 batu bata. Kemudian dengan barang-barang itu, dia pun membungkus tubuhnya Linda pakai plastik hitam sebanyak 3 lapis dan dimasukin ke dalam box plastik itu.
Terus pada jam 11 malam, masih di hari yang sama, dia mulai memindahkan box plastiknya itu ke atas motor buat dibawa pergi. Nah, kan boxnya ini berat banget ya. Jadi di jam segitu dia minta tolong sama abang-abang burger yang kebetulan lewat di depan rumahnya buat bantuin dia mengangkat boxnya. Pada saat itu, abang-abang burger ini nggak curiga sama sekali guys. Soalnya box itu nggak ngeluarin bau busuk yang mencurigakan. Jadinya ya udah deh, si Riyad langsung pergi menuju ke musola Al-Musyarofah. Dan kayak yang tadi di awal diceritain, dia naruh boxnya di musola, terus ditinggal. Terus terjadilah tragedi penemuan jasad di dalam box. Nah, jadi begitu guys ceritanya. Selain itu, dia juga kan sempat ninggalin boxnya itu di musola ya. Nah, ternyata dia itu pulang ke rumah, terus nyuci baju dan beraktivitas kayak biasanya guys. Kayak gila banget gak sih? Dia ninggalin box yang berisi tubuh istrinya dan pulang seolah-olah gak terjadi apa-apa. Dia gak panik, gak kabur, kayak cuma ya udah aja gitu. Gak ada pikiran dia bakal diburu sama polisi. Riyad juga katanya sempat berniat untuk menjual motor Yamaha Jupiter punyanya Linda ke salah satu temennya. Tapi untungnya saat itu temennya Riyad ini menolak untuk membeli motornya. Terus tetangganya juga ada yang sempat ngeliat Riyad keluar rumah sekitar jam 3 sore. Lalu pulang habis maghrib dan diam terus di rumah. Sampai akhirnya dia disergap sama pihak polisi pada jam 9 malam. Jadi di sini polisi berhasil menangkap pelakunya itu dalam waktu 12 jam semenjak boxnya itu ditemukan. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa Linda meregang nyawa akibat kehabisan oksigen. Jadi ditemukan adanya luka lecet dan tekanan di leher sehingga terjadinya sumbatan oksigen, yang mana hal ini mungkin disebabkan karena Riyad yang menjerat lehernya Linda sekuat tenaga sampai akhirnya Linda meregang nyawa. Kejadian penemuan box berisi wanita ini pun sangat menghebohkan warga di sekitaran Banjar guys, terutama yang ada di sekitaran musola tempat box itu ditemuin. Ada yang bilang bahwa semenjak kejadian itu masjidnya selalu dikunci setelah sholat Isya, jadi setiap malam gak ada yang bisa masuk lagi tuh ke masjid itu. Terus juga di dalam kasus ini, polisi melibatkan psikiater buat ngetes kondisi kejiwaannya Riyad. Soalnya, polisi juga menganggap kalau Riyad ini terlalu sadis dan dingin. Karena dia membawa mayat manusia ke dalam musola, yang mana itu adalah tempat untuk ibadah, terus ditinggalin begitu aja. Atas perbuatannya itu, Riyad dituntut hukuman selama 15 tahun penjara. Nah, tuntutan itu bisa dibilang sangat ringan kalau dilihat dari perbuatannya yang sangat keji itu. Menurut hakim, hukumannya yang ringan ini disebabkan karena Riyad mengakui seluruh perbuatannya, serta diduga melakukan perbuatan itu karena gangguan mental yang dia derita. Jadi gimana menurut kalian? Udah psikopat, gangguan mental, apakah pantas dikasih keringanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis, nih saya kasih video asli cuplikan pembukaan box di musolanya ya guys. Pakai wasi ada pakai wasi. Benar tuh perempuan kah? Binian kah? Perempuan ya pak? Perempuan kayaknya. Buka. Dari HP ini kelihatan kan berarti HP ini Jen. Binian. Binian cewek. Cewek ya pak? Dapat. Oke, jadi cukup sekian pembahasan tentang kasus penemuan box di dalam musola ini ya guys. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya guys. Dan semoga korban diterima semua amal ibadahnya dan keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan atas kejadian ini. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe buat dukung saya bikin video selanjutnya. Kalau kalian mau diskusi atau ngasih saran hal apa yang harus saya bahas, silahkan komentar di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.